Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur kalau kita boleh berkumpul, kalau kita boleh mengadakan pujian penyembahan kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita. Mempersilahkan Tuhan masuk. Mempersilahkan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Sebelumnya, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dengan kerendahan hati kami, dengan syukur kami Tuhan. Saat ini kami memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Kami mohon Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami. Engkau memberkati ibadah ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, saat kami menyembah memuliakan Engkau, kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah lawatan-Mu tercurah atas setiap kami. Kami mau buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Bekerjalah atas setiap kami Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau bawa hati kita. Kita mau nyatakan rindu kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati, kita mau katakan, ya Tuhan, aku perlu Engkau. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku Penuh
Mari kita sembah Tuhan. Mari kita menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Nyatakan syukurmu, pujianmu kepada Tuhan saat ini. Kami datang Tuhan. Tuhan saat ini Kau telah memberkati kami. Kau nyatakan mukjizat-Mu atas kami. Kami percaya Tuhan, mukjizat terjadi saat ini. Kami boleh membuka hati kami Tuhan untuk setiap lawatan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila kulihat bintang gemerlapan, kami boleh melihat kuasa-Mu dalam hidup kami, kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Haleluya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran.
pujian Tuhan. Sungguh hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena Engkau baik, Yesus. Terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu. Pujikan sekali lagi dengan kesungguhan hati. Biar Tuhan melihat setiap syukur kita. Biar Tuhan melihat setiap rindu kita. Yorata siku. Kita lepaskan segala beban kita. Kita mau sukacita bersama Tuhan. Maka jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Para kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas selawatan-Mu. Kau bawa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Biar hati kami selalu Tuhan dipenuhi dengan sukacita. Dan sukacita baru selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Karena Engkau telah mengenyangkan kami Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Yesus. Kami boleh merasakan lawatan dan hadir-Mu di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah pribadi kami Tuhan.
Kami percaya saat kami menyembah Engkau Tuhan, Kau nyatakan mukjizat-Mu atas kami. Kami boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan kami, Tuhan yang hidup, yang mampu Tuhan melakukan segala perkara dalam hidup kami. Bahkan kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengar pujian ini, kami yang belum percaya Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan menjamah dan Kau akan memberikan keyakinan kepada mereka sehingga mereka boleh mengenal dan percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Yesus. Dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus tetap Kau bawa kami dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kau tetap memberkati kami, Engkau tetap menjagai kami. Bahkan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus setiap yang Dia katakan adalah isi hati-Mu Tuhan yang ingin Kau nyatakan dan Engkau katakan kepada setiap kami umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Sehat, luar biasa. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan tetap dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita mau belajar akan kebenaran firman Allah dalam hari-hari ini untuk kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam konteks new normal. Ya, tentunya itu diperlukan yang namanya imun, daya tahan. Ya. Tema hari ini yaitu dengan judul daya tahan. Kenapa daya tahan itu penting? Dan mari kita akan belajar bersama-sama dalam satu tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Ayub. Mari kita akan menyediakan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Ayub pasal yang pertama. Ya, Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kemudian dilanjutkan ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Kemudian kita baca dari Ayub yang terakhir yaitu pasal 42 ayat 12 sampai 17. Coba saudara nanti batasi ya, supaya kita bisa bersama-sama mencermati bacaan ini. Mungkin agak panjang, tapi mari kita mau belajar bersama-sama. Ya, Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 12, kemudian dilanjutkan ayat 20 sampai ayat yang 22, dan Ayub pasal 42 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Sudah dapatkan? Ayo kita mau bersama-sama. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 12. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 12. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis.
Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kekuasaanmu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pasal 42 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Ayub 42 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Ayub pasal 42 ayat 12 sampai ayat 17. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang laki-laki dan 3 anak perempuan, dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Kerenapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya miliknya pusaka di tengah-tengah saudara-saudara laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Amin. Amin. Puji Tuhan, berbahagialah yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca dalam satu kisah dalam kehidupan Ayub. Kita tahu siapa Ayub, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang setia, dia tidak berbuat jahat, dia adalah orang yang sangat terkenal, dan bahkan dia orang yang kaya. Dia memiliki harta kekayaan dan anak-anak yang luar biasa dan pegawai-pegawai yang begitu banyak. Dalam kisah itu kita melihat Ayub dicobai. Ayub mengalami sesuatu yang luar biasa, kesulitan, dan bahkan kita melihat sampai habis. Dan bahkan tubuhnya penuh dengan borok dari kepala sampai kaki. Dan dia itu berada di atas debu. Dan kita perhatikan pada akhir dari pembacaan itu, kita bisa melihat Ayub mengalami sesuatu yang luar biasa. Diberkati luar biasa. Dan dia masih bisa menikmati sampai 4 keturunan. Dengan lanjut usia. Dia mengalami satu kemenangan. Dia bisa bertahan. Karena apa? Karena kita melihat ternyata Ayub itu punya daya tahan. Daya tahan yang kuat. Sehingga dia mampu untuk mengatasi walaupun tekanan, walaupun ada banyak hal yang mempengaruhi dia. Tapi dia tetap bertahan dan dia bisa hidup sampai masa tua. Luar biasa.
Karena apa? Tadi katakan karena daya tahan. Punya imun. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, daya tahan atau sistem imun itu di dalam tubuh itu menjadi satu peranan yang penting untuk menjaga kesehatan. Jadi daya tahan itu penting sekali. Untuk apa? Supaya kita bisa menjaga kesehatan. Mengapa harus dijaga dengan baik? Agar tidak mudah terserang penyakit. Tubuh kita tidak mudah untuk diserang dengan penyakit-penyakit. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, daya tahan atau sistem imunitas yang baik itu maka akan dapat melindungi sejak pertama kali, perhatikan, sejak pertama kali kuman itu sebagai penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Jadi daya tahan itu penting sekali sejak apa Tuhan? Sejak pertama kali kuman itu masuk maka tubuh itu akan dilindungi. Nah ini perhatikan. Nanti kita akan lihat kenapa toh hubungannya apa Pak? Daya tahan dengan Ayub dengan kehidupan sekarang. Perhatikan Bapak Ibu saudara. Nah oleh karena itu, karena daya tahan itu sebagai penangkal pelindung pada awal ketika virus atau bakteri itu datang, maka dia yang menjadi utamanya, yang menghadapi lebih dulu. Itu penting sekali, ya. Memiliki daya tahan itu penting sekali. Untuk apa? Untuk mencegah supaya kita tidak jatuh di dalam sakit. Dan terutama Bapak Ibu saudara sekalian, di masa-masa sekarang ini, dengan wabah yang ada ini, perlu kita memiliki daya tahan. Daya tahan yang kuat. Ya. Nah, dengan adanya peristiwa pandemi ini, peristiwa yang terjadi ini, sebagian masyarakat akan mengalami yang namanya kepanikan. Dan kita lihat bukan hanya di lingkungan kita, seluruh dunia mengalami kepanikan. Sebab apa? Belum ada yang namanya obat penangkalnya. Ya, penangkalnya belum ada sehingga katakan semua panik. Dengan berbagai macam cara, dengan segala usaha. Untuk apa? Supaya bisa bertahan, tidak kena. Ataupun kalau kena, tidak menjadi sakit. Ya, kita tidak terpapar karena kita punya daya tahan yang kuat. Imun bahasanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya membaca dalam satu tulisan dan statement dari seorang dokter Simon Yosonegoro Lim. Beliau adalah seorang mahasiswa LPDP, penerima beasiswa. Dia seorang dokter spesialis di Fakultas Kedokteran UI. Dan apa statement sudah beliau? Dia mengatakan agar masyarakat itu tidak panik untuk menghadapi pandemi ini. Tadi katakan ada banyak yang panik menghadapi pandemi ini, wabah ini, virus ini. Dokter ini mengatakan jangan panik. Ya. Kemudian coba kita mau meningkatkan pengetahuan. Supaya apa? Supaya kita tidak menambah kepanikan. Virus ini bagaimana kerjanya, bagaimana penularannya, dan bagaimana kita bisa mengatasi, itu harus punya pengetahuan. Ya. Dokter ini mengatakan kita harus menambah pengetahuan kita supaya kita tidak panik. Dan bukan itu aja, beliau mengatakan ayo percaya kepada pemerintah.
yang sudah bekerja sedemikian rupa dengan kerasnya berupaya untuk apa? Mengatasi penyakit ini. Dan ini saudara, percayalah pada pemerintah. Seringkali kita tidak percaya dengan apa yang dilakukan pemerintah yang sudah bekerja keras. Biar pesan ini akan juga menjadi sesuatu yang positif di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, salah satu jalan untuk mencegah adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Itu salah satunya. Kita harus tingkatkan kekebalan tubuh ini. Dan itu diibaratkan seorang yang sedang berperang. Sistem imun atau kekebalan itu atau daya tahan itu adalah senjata. Ya. Imun, daya tahan itu adalah senjata. Untuk apa? Supaya kita tidak tumbang. Supaya kita tidak kalah. Nah, itu yang harus kita perhatikan, kekebalan tubuh, ketahanan. Ya, tadi dikatakan bahwa daya tahan tubuh kita ini harus kita tingkatkan. Apalagi di saat-saat ini, saudara, virus wabah yang secara global ini, daya tahan itu seharusnya bisa kita andalkan. Daya tahan seharusnya itu bisa kita andalkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum benar-benar sakit sebenarnya tubuh ini telah melakukan satu perlawanan. Ya. Perlawanan terhadap serangan penyakit yang datang. Serangan terhadap virus yang datang. Jadi pada awalnya kita melihat tubuh ini sebenarnya sedang melakukan perlawanan. Dan keberadaan sistem imun, ketahanan inilah yang kemudian akan menentukan daya tahan tubuh kita. Seberapa kuat daya tahan itu, seberapa kuat kita bisa melawan virus yang masuk, yang mempengaruhi di dalam tubuh kita ini. Nah, oleh karena itu, sistem ini kemudian akan menentukan ketahanan kita. Oleh sebab itu, ayo kita mempersiapkan pasukan-pasukan pertahanan dengan cara apa? Meningkatkan daya tahan tubuh ini. Kenapa harus ditingkatkan? Demi kemenangan melawan virus yang sedang dan yang menyebalkan itu. Daya tahan itu harus kita tingkatkan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, ada beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan. Saya yakin semua sudah hafal. Karena itu setiap hari, setiap saat terus itu dengung-dengungkan. Dalam berita. Ya, apa saudara? Pola hidup sehat. Supaya kita punya apa namanya? Budaya hidup sehat. Bagaimana pola makan kita? Banyaklah makan sayur, banyaklah makan buah. Itu salah satunya. Ya, kemudian kita harus cukup istirahat. Hindari stres. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan kita. Olahraga yang rutin. Cuci tangan, ya kan? Kalau dulunya enggak pernah cuci tangan, sekarang begitu keluar pegang apa saja cuci tangan terus, kan ya? Budayakan cuci tangan. Nanti saudara akan lihat di tempat-tempat yang sudah kami persiapkan, budayakan cuci tangan. Hidup sehat, pola hidup sehat. Pakai masker, pakai pelindung, ya. Dan saya yakin saudara-saudara pakai pelindung semua di sini. Ya.
Ini salah satu cara. Jaga jarak, social distancing, physical distancing. Itu betul nggak itu? Stay at home. Itu salah satu cara. Ini sedang didengungkan dan ini harus menjadi bagian yang harus kita tingkatkan hari-hari ini. Dan untuk seterusnya sehingga kita bisa menjadi seseorang yang sehat, yang menang, yang kuat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dari Ayub ini. Apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh Ayub. Kita sudah membaca tadi dikatakan bahwa Ayub itu mengalami satu serangan yang bertubi-tubi dan tidak ada habisnya. Masalah datang bergantian yang dihadapinya. Belum selesai, satu sudah muncul lagi. Saudara bisa baca ayat 1, pasal 1 ayat 13 sampai 15. Apa yang terjadi? Berita bahwa ternaknya dirampok. Belum selesai. Belum orang yang melaporkan itu pulang, ditambah lagi, apa saudara, harta, kekayaan, habis, ludes. Dan bahkan kita temukan ayat 17, 18, anaknya mati saudara. Yang tadi anaknya yang gagah perkasa, ya wanitanya ayu-ayu, cantik-cantik, yang lagi ganteng-ganteng, mati saudara. Karena apa? Ada angin ribut. Rumah itu roboh. Bahkan bukan itu saja. Dirinya Ayub. Saudara bisa temukan di dalam pasal 2 ayat 7 sampai 8. Penuh dengan luka. Penuh dengan borok. Coba perhatian dari kepala sampai ujung kaki. Dia sekarang berada di mana? Tidurnya di atas abu. Karena gatal. Kalau bahasa saya sekarang ini, bahasa dulu itu kreweng. Kreweng itu pecahan genteng. Ya, disebutkan di situ dengan bahasa potongan kaca. Untuk apa? Bagi garuknya. Berarti apa? Sakit, gatalnya, dan lain sebagainya. Itu dialami oleh Ayub. Bukan hanya itu dalam dirinya. Garwo, sigarani nyowo, istrinya. Itu juga menjadi penghambat dia. Apa dikatakan di situ? Dia menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Dan juga kita melihat teman-teman sahabatnya yang dekat dengan Ayub, dia sedang menghakimi Ayub. Wah, kamu tuh punya salah dengan Tuhan. Kamu harus bertobat. Saudara, habis semua kondisi yang tidak menyenangkan bagi Ayub. Tapi yang menjadi pertanyaan, ayo kita bertanya bersama-sama. Dalam kondisi yang seperti itu, apakah Ayub masih bertahan? Dalam kondisi yang seperti itu, apakah Ayub kalah dan menyerah dengan keadaannya? Apakah dengan kondisi itu Ayub menyalahkan dan protes kepada Tuhan? Tuhan, engkau tidak baik, engkau tidak menyayangi aku, engkau tidak memperhatikan. Enggak protes. Ayo kita perhatikan. Apakah Ayub dengan kondisi yang seperti itu dia tenggelam dengan masalah-masalah yang terjadi? Mari kita akan lihat apa kata Alkitab. Saudara baca dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22 dikatakan, Ayub dia merendahkan diri dan bersujud kepada Allah. Ayub juga bersyukur atas apa yang dialaminya karena dia tahu dengan jelas bahwa Tuhan Allahnya yang berotoritas di dalam hidupnya. Perhatikan, itu yang dilakukan, itu yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Ya, dia tidak mengatakan Tuhan itu tidak mengasihi.
Ayub percaya, dulu dalam keadaan seperti itu dia justru bersyukur kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang berotoritas di dalam hidupnya. Dan bahkan kita melihat di situ, Ayub tidak berbuat dosa. Luar biasa, saudara. Bukan hanya Ayub tidak berbuat dosa ketika dia mengalami hal seperti itu. Apa yang dikatakan oleh istrinya, sudahlah kutuki Tuhan, selesai. Tidak. Dia tetap bertahan. Dia punya daya tahan yang kuat. Dia punya imun. Karena apa? Dikatakan, dia tahu siapa Tuhannya. Sehingga dia tidak goyah. Bukan hanya itu, katakan ayat yang ke-22. Ayub juga tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tidak mempersalahkan Allah. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Dia terima kondisi yang seperti itu. Dia bisa kuat seperti itu karena dia tahu siapa Allahnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar apa rahasianya. Mengapa Ayub punya daya tahan hidup yang luar biasa? Kita tadi sudah baca di dalam Fatsal 42, Fatsal yang terakhir di dalam Ayub. Pemulihan yang luar biasa. Apa rahasianya? Mengapa Ayub punya daya tahan hidup yang luar biasa? Mari kita akan lihat yang pertama. Kembali dalam Ayub pasal 1, ayat yang pertama. Hidup saleh dan jujur. Ayub punya daya tahan yang kuat. Karena Ayub adalah hidup saleh dan jujur. Coba kita perhatikan. Seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan, dia adalah orang yang baik budinya. Dia adalah orang yang menyembah Allah. Dia adalah orang yang setia kepada Allah. Ayub adalah orang yang tidak terkontaminasi dengan cara-cara dan dosa yang ada di sekelilingnya. Ayub dia tidak ikut-ikutan di dalam sistem dunia yang jahat itu. Itulah daya tahan yang membuat Ayub dia bisa mengalahkan dan Ayub tidak gagal di dalam hidupnya. Sekalipun kita perhatikan Ayub habis-habisan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan. Adakah hidupmu itu saleh dan jujur? Tidak gampang kita temukan untuk hari-hari ini dalam kondisi yang seperti ini. Mari kita mau belajar, tingkatkan daya tahan kita ini. Tingkatkan hidup kita, kesalehan kita, kejujuran kita, baik budi kita, dengan apa katanya menyembah kepada Allah, setia kepada Allah. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2 dengan tegas dikatakan, berbahagia. Apa berbahagia? Siapa yang berbahagia? Ayat mengatakan yang tidak mengikuti nasihat orang jahat. Yang tidak mengikuti nasihat orang jahat akan berbahagia. Yang tidak mencontoh, perhatikan, yang tidak mencontoh orang berdosa. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Perhatikan, dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, hati-hati, jangan kita contoh perilaku perbuatan orang berdosa.
Tadi dikatakan oleh seorang dokter tadi, ayo kita pahami, kita percaya kepada pemerintah yang sudah bersusah payah. Itu salah satunya. Kita lihat ada banyak berita hoax yang membuat imun kita akan turun. Dan ketika imun kita turun, daya tahan kita turun. Virus penyakit itu akan mudah masuk dan menyerang. Dan kita menjadi orang yang sakit. Ayub dia tidak lakukan itu. Ya. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 katakan, berbahagialah orang yang tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Coba perhatikan hari-hari ini, bukankah ada banyak orang-orang yang mencemooh, yang menghina Allah. Kalau saudara ingin menjadi daya tahan tubuh, kalau saudara ingin menjadi orang yang bertahan dalam kondisi itu, ayo jangan kita bergaul dengan orang-orang yang menghina Allah. Dan kita harus jauh. Tadi dikatakan salah satunya adalah jaga jarak. Physical distancing, social distancing, jaga. Bukan kita berarti tidak boleh berteman. Tapi perhatikan, jangan bergaul dengan orang yang menghina Allah. Ada banyak orang yang menyalahkan Tuhan. Ada banyak orang yang menyalahkan dirinya. Ada banyak orang juga yang menyalahkan pimpinan. Tidak lagi menghormati. Mari kita mau. Bagaimana harusnya? Ayat selanjutnya dikatakan di situ. Tetapi yang kesukaannya, ayat yang kedua, ialah Taurat Tuhan. Yaitu kesukaannya melakukan perintah Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Saya yakin hari-hari ini ketika kita berada di stay at home, bukankah waktu yang banyak untuk kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Bukankah itu menjadi satu bagian yang Tuhan ajar dalam hidup kita untuk menumbuhkan imun kita, daya tahan kita, yaitu apa? Suka dengan firman Tuhan. Berapa banyak kita mendengar, berapa banyak kita membaca berita-berita yang ada dibandingkan dengan membaca firman Tuhan. Mari kita perhatikan. Saya pernah mengalami hal yang seperti itu. Ketika saya banyak belajar, mendengar, dan menyediakan telinga saya untuk mendengar berita-berita yang akibatnya daya tahan saya turun. Imun melemah. Dan apa yang terjadi? Banyak hal yang saya alami. Yang sebenarnya enggak sakit malah jadi sakit. Tapi sekarang saudara, saya tutup berita-berita itu. Saya lebih senang saya membaca firman Tuhan. Saya lebih senang untuk menggali dan merenungkan firman Tuhan. Saya bersyukur dengan kondisi yang seperti ini. Tuhan sedang mengajar di dalam kehidupan. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Dalam konteks stay at home, ibadah pun masih berada di tempat kita masing-masing. Ayo coba perhatikan. Pola hidup daripada Ayub. Pola hidup sehat Ayub itu apa, saudara? Mari kita akan lihat. Dia setia beribadah. Tadi katakan. Itu pola hidupnya. Yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya hari-hari ini. Ketika kita stay at home. Kita tidak beribadah bersama-sama di dalam satu gedung. Pertanyaannya, sudahkah kita beribadah kepada Tuhan? Sudahkah kita setia dengan Tuhan? Ini yang harus kita perhatikan untuk hari-hari ini. Ayub dia tidak tinggalkan ibadah. Dia setia beribadah kepada Tuhan. Itu pola hidup sehat Ayub. Mari kita baca dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8.
latihan badani terbatas gunanya. Perhatikan, latihan badani itu terbatas gunanya, sedikit saja gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Perhatikan, tadi dikatakan olahraga, it's okay olahraga. Salah satu bagian untuk apa tadi? Meningkatkan imun kita, meningkatkan daya tahan kita. Dan sekarang mari kita perhatikan, sudahkah kita tingkatkan ibadah itu? Tadi katakan, ibadah itu berguna dalam segala hal. Mohon maaf, saya tidak mengesampingkan olahraga, latihan badan, tidak, itu penting. Tapi coba kita perhatikan hari-hari ini, sudahkah ibadah kita itu lebih tinggi daripada apa yang kita lakukan, yang dikatakan tadi latihan badani itu hanya terbatas gunanya. Saya katakan ini serius. Tidak ada seorang pun yang akan tahu saudara mau ibadah atau tidak di rumah saudara. Benar enggak? Yang tahu adalah diri saudara dengan Tuhan. Hari ini mari kita mau belajar bersama-sama. Ibadah berguna dalam segala hal. Kenapa berguna? Tadi kata ayat ini dengan tegas. Karena mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Itulah ibadah. Sudahkah kita mau terima janji dari Tuhan untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang? Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi saya yakin ketika kita mau bangun mezbah bagi Tuhan. Saya bersyukur kalau hari-hari ini kita sedang melakukan ini. Untuk membangun yang namanya mezbah-mezbah di dalam keluarga kita. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Dalam kondisi hari-hari ini yang ada di dalam sekitar kita. Sudahkah kita mau bangun hubungan kita dengan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Inilah pola hidup sehat yang dilakukan oleh Ayub. Yang kedua, mengapa Ayub punya daya tahan hidup yang luar biasa? Bukan hanya dia hidup saleh dan jujur, tapi perhatikan, dia hatinya penuh dengan sukacita. Hatinya penuh dengan ucapan syukur dalam segala musim. Baik itu waktu susah, baik itu waktu senang. Saudara baca di dalam ayat yang ke-21 Ayub pasal yang pertama. Apa yang dia katakan? Ayub 1:21 dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah yang dilakukan. Itulah daya tahan daripada Ayub. Sehingga dia bisa menikmati hidup yang luar biasa. Yaitu apa? Hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Dia tahu dia diberkati luar biasa. Dia mengalami jamahan Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan, mengalami satu berkat yang luar biasa. Tapi ketika itu habis semuanya, perhatikan dan dikatakan, Ayub dia tidak mempersalahkan Tuhan. Dia katakan, aku dengan telanjang keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku juga kembali ke dalam tangan Tuhan yang memberi itu. Ayub tahu sekalipun dia harus habis, tapi dia tidak pernah mulutnya untuk berbuat dan memperkatakan yang jahat. Apa yang katakan? Terpujilah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Adakah dalam hidup saudara hari ini, ketika saudara menghadapi masalah penderitaan, problem dalam hidupmu, dan kalau toh engkau seperti Ayub, adakah kita mengucap syukur kepada Tuhan?
Atau sebaliknya kita mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Kita kecewa kepada Tuhan. Perhatikan, tidak akan membuat engkau kuat. Tapi mari kita mau belajar mengucap syukur. Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Dengan tegas katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah, dia akan mengeringkan tulang. Hati yang gembira itu akan menyehatkan badan. Hati yang murung akan mematahkan semangat. Hari ini mari kita punyai dan milikilah hati yang penuh dengan sukacita. Hati yang gembira. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hadapi semua masalah. Hadapi problem hidupmu. Hadapi itu semua dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ketika engkau hatimu penuh dengan sukacita, maka engkau akan meningkatkan daya tahan. Dan ini dilakukan oleh Ayub. Dan Ayub bisa menikmati itu. Saya yakin hari ini juga Tuhan akan kerjakan bagi saudara dan saya yang mau dengar firman Tuhan dan yang mau melakukan dan meresponi firman Tuhan itu. Yang terakhir, apa yang dilakukan? Mengapa Ayub punya daya tahan hidup yang luar biasa? Bukan hanya hidupnya yang saleh dan jujur. Bukan hidupnya dia setia beribadah. Bukan hanya hatinya penuh dengan sukacita ucapan syukur. Yang ketiga, dia percaya bahwa Allah yang berotoritas. Allah yang berkuasa. Coba kita lihat di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Ayub yang pertama, ayat yang ke-22. Apa dikatakan di situ? Dalam kesemuanya itu, perhatikan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Perhatikan, Ayub tidak mempersalahkan. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tidak menuduh bahwa Allah berbuat curang terhadap dirinya. Itu katakan Ayub percaya kepada Allahnya yang berotoritas, Allah yang berkuasa di dalam hidupnya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dengan tegas dikatakan di situ, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu Tuhan mengatakan. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera. Perhatikan, rancangannya adalah damai sejahtera. Membuat saudara dan saya sejahtera. Membuat saudara dan saya ada kedamaian. Bukan kecelakaan. Bahkan ayat itu, dia juga memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya apa? Ke depan ada harapan. Ke depan ada harapan. Kalau hari ini kita belum menemukan, percaya kepada Tuhan. Tuhan bukan merencana rancangan yang kecelakaan, yang mencelakakan kita. Tuhan berikan damai sejahtera. Tentu ada masa depan. Dan masa depan itu terus dan terus. Itulah menjadi harapanmu. Mari kita akan percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan yang berotoritas. Sebagai bagian yang terakhir. Ayub 42. Coba kita baca. Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Apa jawab Ayub kepada Tuhan? Aku tahu
bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Perhatikan, Ayub dia berkata kepada, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Amin. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Mari hari ini belajar. Kau dengar firman Tuhan. Kalau engkau ingin meningkatkan daya tahan saudara dalam menghadapi tekanan, menghadapi apapun yang sedang melanda dalam hidupmu, percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan perhatikan, Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dia sanggup untuk merubah saudara. Dia sanggup untuk memberkati saudara. Dia sanggup untuk menyembuhkan saudara. Dia sanggup untuk memulihkan saudara. Mari kita miliki seperti yang dimiliki oleh Ayub. Sehingga dari bagian yang terakhir dari Fatsal yang terakhir, dengan tegas dia katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Hari ini engkau katakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya engkau sanggup untuk melakukan segala sesuatu di dalam hidupku. Apa yang saudara alami hari ini? Apa yang terjadi dalam hidupmu? Virus-virus yang ada, kejahatan-kejahatan yang ada, kegagalan-kegagalan, itulah virus yang akan membuat engkau sakit, engkau menderita. Virus-virus dosa itu akan mencengkram dalam kehidupan saudara, yang akan mematikan kehidupan saudara. Mari hari ini, kesempatan yang baik, kesempatan yang indah, datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan aku percaya engkau yang berotoritas, engkau berkuasa di dalam hidupku. Aku mau terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena aku percaya engkau sanggup untuk melakukan segala sesuatu dalam hidupku. Dan engkau tidak pernah gagal dalam rencanamu. Mari kita akan bangkit berdiri. Mari kita mau katakan kepada Tuhan, engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Tuhan yang menolong dalam hidup kita, sehingga kita bisa berdiri di tengah badai hidup. Kita menjadi orang yang kuat. Bahkan kita akan menjadi seorang pemenang dan lebih daripada pemenang. Dia ada di antara engkau. Dia ada di tengah-tengah. Dan dia ada di sampingmu. Hari ini terima dia. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, engkaulah perisaiku, engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Oh, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri dalam tekanan dengan kekuatan
yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, amin, dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan hanya karena Kau Yesus yang selalu menopang, yang selalu menopang dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan dan menyadarkan saudara, Dia adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Dialah Allah tidak pernah gagal dalam rencananya. Rancangan Allah terhadap diri saudara adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Jikalau hari ini saudara dalam keadaan apapun, ada janji Tuhan yang akan menyertai engkau. Ada janji Tuhan yang akan menopang engkau. Ada janji Tuhan yang akan memulihkan engkau. Dan engkau akan bisa berdiri di tengah-tengah badai hidupmu. Engkau akan bisa bertahan menghadapi tantangan dalam hidupmu, sehingga engkau akan menjadi pemenang. Engkau tidak akan tergoyahkan, sebab kita punya Yesus yang menopang hidupmu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, satu kesempatan yang indah. Engkau jangan sia-siakan. Tangan Tuhan, Dia sedang menunggu engkau datang untuk menjamah. Bertindaklah dengan iman. Bertindaklah dengan iman, percaya kepada Tuhan. Dan hari ini engkau akan mengalami satu imun, sesuatu yang bisa membuat kita bisa bertahan dalam menghadapi tekanan apapun yang engkau sedang hadapi. Mungkin hari ini engkau kecewa dalam hidupmu. Mungkin hari ini engkau dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Mari kita mau menyembah kepada Tuhan. Mari kita mau berseru kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dia Allah yang berotoritas di dalam hidupmu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi kau tahu hari ini Tuhan ada. Dan Tuhan sedang melihat engkau. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menjadi perisai hidupmu. Dia yang akan memulihkan. Dia yang akan membuat engkau bisa bertahan. Maukah kau menikmati seperti yang dialami oleh Ayub? Pemulihan yang luar biasa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Ayub. Glory Yesus. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Biarlah kita menyembah kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Glory, haleluya. Oh Yesus, aku percaya Kau, aku terima Kau Tuhan. Dan sekarang masuklah di dalam hatimu.
Engkau yang berotoritas di dalam hidupku. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Terima di dalam nama Yesus. Glory Yesus. Glory, haleluya. Terus berseru kepada Tuhan. Terus sembah Tuhan. Dan engkau berkata-kata dengan Tuhan hari ini. Bawa segala sesuatu masalahmu. Tuhan sanggup untuk melakukan apa saja dalam hidupmu. Karena kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini kesempatan bagimu. Terima Yesus, nikmati kuasanya di dalam hidupmu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, terima. Dalam nama Tuhan Yesus, terima Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu penopang, ku kan bertahan. Amin. Dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu penopang hidupku. Terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara hari ini sampai Dia datang untuk menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan marilah kita akan terima berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan.